Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Haula Afifah Azizia yang pada pertemuan kali ini akan melanjutkan materi yang kemarin tentang karakteristik rangkaian listrik, dan untuk materi yang sekarang kita akan membahas tentang sumber-sumber energi listrik. Nah, ini juga termasuk dalam materi listrik dinamis kelas 9 pada semester ganjil. Nah, di sini kita langsung lanjut sumber arus listrik dulu. Kita bahas terlebih dahulu yaitu sumber arus listrik. Nah, sumber arus listrik itu apa sih? Nah, sumber arus listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, jadi benda apapun itu yang dapat menghasilkan arus listrik maka disebut sumber arus listrik. Nah, di sini sumber arus listrik contohnya seperti baterai, akumulator, elemen volta, elemen Daniell, dan elemen Weston. Nah, di sini baterai itu kan juga dapat menghantarkan arus listrik ya, seperti yang kita tahu pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti senter, terus juga untuk mainan biasanya kan juga membutuhkan baterai. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh dari sumber arus listrik. Nah, kita lanjut di sini, yaitu sumber arus listrik terdiri dari dua jenis. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu sumber arus searah. Nah, yang pertama itu sumber arus listrik itu searah. Biasanya disebut dengan direct current atau DC sebagai arus DC. Nah, di sini ada gambar, yaitu ini salah satu contoh bagaimana sumber arus searah, yaitu bisa disebut juga dengan arus DC. Nah, yang kedua yaitu sumber arus bolak-balik. Nah, sumber arus bolak-balik itu biasanya juga disebut dengan alternating current atau AC. Nah, di sini ada gambar juga bagaimana contoh sumber arus bolak-balik atau disebut dengan sumber arus AC. Kita lanjut. Nah, kita di sini lanjutkan yaitu macam sumber arus listrik berdasarkan bisa dan tidaknya diisi ulang. Nah, di sini sumber arus listrik itu bisa diisi ulang dan bisa tidak. Nah, kita yang pertama membahas tentang elektrokimia terlebih dahulu. Apa sih elektrokimia itu? Nah, elektrokimia merupakan sumber arus DC yang dihasilkan dari reaksi kimia seperti elemen volta. Nah, elemen volta di sini itu merupakan salah satu contoh sumber arus DC yang dihasilkan dari reaksi kimia, juga baterai dan juga akumulator. Nah, kita bahas di sini berdasarkan bisa dan tidaknya diisi ulang. Sumber arus listrik itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu disebut dengan elemen primer. Apa sih elemen primer itu? Nah, elemen primer yaitu sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis. Nah, jadi ketika energinya sudah habis itu tidak dapat diisi ulang. Contohnya seperti baterai kering dan elemen volta. Nah, baterai di sini itu kan ada baterai kering dan ada baterai yang dapat diisi ulang. Nah, contohnya baterai kering, contohnya seperti baterai ABC atau baterai alkalin. Itu juga contoh dari baterai kering. Nah, ketika baterai tersebut sudah digunakan, kan tidak bisa diisi ulang. Nah, itu bisa disebut dengan elemen primer atau sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang. Dan contohnya lagi yaitu elemen volta. Nah, yang kedua yaitu elemen sekunder. Nah, apa sih elemen sekunder itu? Elemen sekunder yaitu sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tadi, contohnya kalau yang ini kan baterai kering. Nah, kalau baterai elemen sekunder yaitu contohnya ada akumulator dan baterai lithium ion atau baterai yang menurut saya tadi yang sudah dijelaskan yaitu baterai yang dapat diisi ulang. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada jenis sumber arus listrik dan bagaimana proses perubahannya. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan bahwa sumber arus listrik itu dibagi menjadi ada sumber arus listrik DC dan ada sumber arus listrik AC. Nah, contohnya di sini ada elemen volta. Bagaimana sih proses perubahan elemen volta? Nah, di sini elemen volta itu proses perubahannya dari energi kimia menjadi energi listrik. Yang kedua, elemen kering atau baterai itu juga proses perubahannya dari energi kimia diubah menjadi energi listrik. Yang ketiga yaitu akumulator, sama seperti yang tadi juga energi kimia diubah menjadi energi listrik. Dan yang keempat, solar cell, itu proses perubahannya dari kalor diubah menjadi listrik. Nah, kita lanjut yang jenis sumber arus listrik AC. Nah, di sini contohnya generator. Nah, generator itu proses perubahannya dari energi gerak diubah menjadi energi listrik.
Nah, lanjut di sini kita membahas tentang sumber-sumber energi listrik. Nah, di sini sumber-sumber energi listrik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, energi matahari. Nah, di sini sudah ada contohnya matahari seperti ini. Yang kedua yaitu energi angin. Di sini ada kincir angin. Yang ketiga yaitu energi air dan yang keempat yaitu bioenergi. Nah, kita bahas di sini satu persatu ya. Yang pertama yaitu energi matahari. Nah, energi matahari merupakan energi yang paling besar dan melimpah. Nah, pastinya ya, karena matahari ini kan yang kita lihat setiap hari dan kita tahu setiap hari dan kita manfaatkan setiap hari. Nah, dengan menggunakan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, di sini ini ada gambarnya contoh dari panel surya. Nah, panel surya di sini itu menyerap energi matahari dan yang nantinya bisa digunakan menjadi energi listrik. Nah, penggunaan energi dapat digunakan secara maksimal ketika matahari bersinar dengan terang. Namun, ketika cuaca tidak mendukung atau sedang mendung, dan tidak dapat digunakan secara maksimal. Nah, iya benar ya, karena kan memang kita panel surya ini menyerap ketika matahari itu sangat bersinar terang. Namun ketika cahayanya tidak terang atau ketika mendung kan tidak dapat menyerap cahayanya dengan secara maksimal. Nah, maka energi tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Nah, yang kedua kita bahas di sini yaitu energi angin. Nah, di sini sudah ada contohnya, ini ada salah satu beberapa contoh dari bentuk kincir angin ya. Energi angin ini merupakan salah satu energi alternatif yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, di sini juga kincir angin ini merupakan energi angin yang dapat kita ubah menjadi energi listrik. Nah, energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin. Nah, dari gerakan ini, putaran kincir angin ini dapat diubah oleh generator yang mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, penerapan energi ini sudah dilakukan beberapa negara, contohnya seperti Amerika. Nah, namun jangan salah juga, di negara kita, di Indonesia juga mempunyai beberapa energi kincir angin yang sudah diterapkan. Nah, di sini contohnya ada di Yogyakarta. Yang ketiga yaitu energi air. Nah, kita juga tahu ya energi air, contohnya seperti sumber arus air itu. Nah, energi air mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras. Nah, sungai yang deras itu juga dapat digunakan sebagai energi air yang nantinya juga bisa diubah menjadi energi listrik dan dapat digunakan sebagai sumber alternatif yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, arus dari sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nah, jadi dari energi air itu kita memanfaatkan dari turbin untuk menggerakkan dari arus yang deras itu dari sungai itu yang terhubung dengan generator juga sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, untuk energi listrik ini kita menggerakkan turbin yang nantinya dihubungkan dengan generator dan dapat menghasilkan energi listrik. Nah, di Indonesia telah menerapkan energi tersebut. Sampai sekarang terdapat sekitar 800 buah pembangkit energi air. Yang terakhir yaitu bioenergi. Nah, bioenergi merupakan energi yang didapat dari biomasa. Nah, biomasa itu apa? Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, bisa dari tumbuhan, bisa juga dari hewan. Nah, energi yang diperoleh dari biomasa dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara dijadikan bahan bakar nabati, seperti etanol dan biodiesel. Nah, itu salah satu contoh bioenergi yang diambil dari biomasa. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, jangan lupa tetap semangat. Ini juga ada salah satu kata atau pengingat kita dari Nelson Mandela yang berbunyi, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Nah, maka dari itu, perlu kita untuk selalu belajar dan menempuh pendidikan dengan setinggi mungkin untuk dapat mengubah dunia, katanya Nelson Mandela ini. Nah, mungkin hanya itu untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.